Ada yang bilang bahwa Ressa ini menjual kesedihan, muter-muter menjual kesedihan keluarga, right? Yeah. Bahkan ada yang bilang bahwa sebetulnya ini adalah preparation menuju Ressa Herlambang mau balik lagi supaya viral, dapat atensi masyarakat untuk balik lagi dengan single terbarunya Ressa Herlambang. Sekarang katanya mohon maaf banget, unfortunately katanya sebutannya agak gak enak sih, cuma inilah yang diomongin sama masyarakat, jatuh miskin katanya. Ini sebenarnya gak enak banget sih ngomong ini. Sekarang kita pengen buktikan bahwa ini bukan cuma sekedar Ressa bikin cerita settingan. Kita mau duduk di lantai, kita mau makan nasi bungkus, ya. Karena kan sekarang kan katanya udah bener-bener ibaratnya masyarakat biasa, ya kan? Makan ini tuh jadi inget. Inget apa? Tamu aku di podcast kali ini seorang yang lagi viral banget ya. Sebenarnya udah beredar dari banyak podcast, tapi nggak tahu banyak banget netizen yang masuk dan bilang Kamel harus ngundang si penyanyi yang dulu tuh anak sultan banget ini. You guys know lah siapa dia ya. Karena menurut aku juga secara pribadi kenapa aku walaupun beliau ini sudah beredar di banyak podcast, tapi cerita kehidupannya sangat menginspirasi, menunjukkan bahwa hidup tidak selalu pelangi, right? Kadang-kadang ada saatnya hujan, ada saatnya gersang. That's life, itulah kehidupan. Oke, sambut sama-sama tanpa panjang basa-basi lagi, mantan anak sultan sekarang menjadi anak Konda kali ya. Ressa Herlambang, Justin Timberlake of Indonesia. Asik. Bo, apa kabar? Alhamdulillah teh baik. Oh my god, dulu tuh dia tuh manggung Hard Rock Cafe segala macam. Aku tuh penyiar Hard Rock FM ngelihat Ressa tuh nggak pernah terlalu dekat tapi tahu. Karena kita sebenarnya kayak memulai karir tuh hampir-hampir sama gitu, Res, ya kan? Oke, Res lagi viral, ya dong. Nggak sadar nggak bahwa Ressa Herlambang ini sekarang back and you're viral? Kalau dibilang viral atau apa, aku tuh sebenarnya nggak ngerti it's meant viral itu apa, karena aku this is my first time lah ya experience dengan katanya viral ini. Cuma membuat aku efeknya akhirnya jadi banyak kegiatan, salah satunya ke tempat Teteh, aku juga terima kasih. Ya prinsipnya kan Ressa tuh nggak pernah pengen viral atau pengen jadi bahan pembicaraan orang lain, apalagi ini menyangkut ruang privasi keluarga kan Teh gitu. Jadi waktu di podcast Averdi nggak apa-apa ya boleh dong. Ya cuma ngobrol aja gitu. Jadi ngobrol sebatas aja. sharing. Tidak pernah ekspektasi atau di planning gue akan balik lagi dan ini akan jadi viral. Justru pengennya nggak ditayangin waktu itu Teh. Karena deg-degan. Maksudnya ini cerita hal gini aku nggak pernah. Jangan deh nanti aku keluarga marah atau gimana. Karena kan sebetulnya itu kehidupan yang menyangkut kepada keluarga, bukan cuma kamu pribadi kan, mama, papa. Betul. Dan Ressa termasuk orang yang tidak terlalu suka dan nyaman kalau masalah private life jadi konsumsi banyak orang gitu. Karena kayaknya zaman dulu kita itu kayaknya kehidupan pribadi ya kehidupan kita kerja beda sama sekarang ya Sa. Tapi ada yang bilang bahwa Ressa Herlambang ini sebetulnya ada tetap yang namanya hidup tuh aku percaya selalu ada black and white. Selalu pasti ada yang setuju, yang sayang sama kamu, tapi pasti ada juga yang ibaratnya kurang, ya ibaratnya kontradiktif dengan sekarang keviralan kamu. Ada yang bilang bahwa Ressa ini menjual kesedihan, muter-muter menjual kesedihan keluarga, right? Bahkan ada yang bilang bahwa sebetulnya ini adalah preparation menuju Ressa Herlambang mau balik lagi supaya viral, dapat atensi masyarakat untuk balik lagi dengan single terbarunya Ressa Herlambang. Gak ada Teh, aku gak ada apa-apa. Jadi cerita kamu memang jatuh miskin dari seorang anak sultan itu apa adanya? Iya maksudnya gini, ketika Ressa menceritakan ini, Ressa pindah ke Pamulang, di Benda Barat, Ressa tinggal di Jija Sumantri, Pak Rahayu yang nolong Ressa, terus Ressa pindah ke BSD, kan di sana daerahnya mah jelas.
ayah tetangganya. Iya, bisa ditanyain ya. Dia Sumantri bener. Iya. Aku telepon. Lo tinggal di rumah Sumantri? Sumantri setahun. Oh gitu, gue telepon ke Sumantri. Oke, terlepas dari netizen kita nggak bisa membungkam mulut orang ya. Ada yang bilang settingan lah apa itu, sok mah terserah. Tapi kita pengen ngajak Reza, kalau emang bener ini anak sultan ya. Sekarang katanya mohon maaf banget, unfortunately katanya sebutannya agak nggak enak sih. Cuma inilah yang diomongin sama masyarakat, jatuh miskin katanya. Ini sebenarnya nggak enak banget sih ngomong ini. Sekarang kita pengen buktikan bahwa ini bukan cuma sekedar Reza bikin cerita settingan. Ini kayaknya kalau begini ini terlalu anak sultan. Ini ngobrol di sofa tuh anak sultan. Kita mau duduk ke bawah. Ini belum pernah nih. Kita biasanya kalau podcast selalu duduknya begini. Kita mau duduk di lantai. Kita mau makan nasi bungkus, ya. Karena kan sekarang kan katanya udah bener-bener ibaratnya masyarakat biasa, ya kan? Oke, makan nasi Padang suka? Suka banget. Pindahin, kita makan nasi Padang sambil ngobrol sama Reza Herlambang. Yuk, let's go. Dan kami sudah duduk ngelantai. Ini kalau zaman dulu ngelantai itu disco ya. Kalau sekarang ngelantai bener-bener ngejoprak ya. Ini tutorial makan ala mantan anak sultan. Suka nasi Padang nggak? Suka suka banget. Ya, suka nasi Padang. Walaupun kamu Sunda pisan kan? Sunda. Oke, kita buka sekarang. Mohon maaf nih, berlian semua. Jangan sombong, coy. Ingat dulu nih mobil sport nih banyak banget. Orang belum pakai mobil sport, dia udah mobil sport dulu. Ya Allah. Oke, kita buka dulu. Sambil makan ya. Ya Allah Tuhan. Nyiprat loh. Tuh. Kalau makan nasi Padang, udah nggak usah ngomongin kolesterol, bener gak Sa? Udah enjoy life aja. Enjoy. Bismillah ya Allah. Oke, ambil deket ya kita nih buat makan. Yo Allah, padahal gue udah bilang bang, jangan pakai, jangan minyaknya banyak-banyak. Lo lihat dong Sa. Ini, tapi ini kayaknya ayam lo deh Sa. Masa? Ini ayam lo, nih ayam lo. Masa? Nah, iya bener ayam lo Sa. Ini banyaknya ala apa dong. Habis ini mau kerja lagi kan. Nah, coba saya Sa. Esok. Maaf. Nah. Oke. Sambil ngobrol, sambil kita mau makan nasi Padang. Karena siapa yang nggak suka nasi Padang? Bunda Korla, atau Bunda Korla nggak sih? Tahu kan? Aku. Tuh, Bunda Korla aja hobi makan nasi Padang. Udah di Jerman bertahun-tahun. Oke, kita makan. Nih kerupuknya udah gue beliin. Makan pete nggak sih? Makan jengkol nggak sih? Aku enggak. Masa? Bener. Sunda nggak makan pete? Enggak. Katanya orang susah. Ya. Settingan nih. Oke, ya. Nih. Ini kalau mau ya ikan teri sama pete ya. Oke, kita makan. Oke. Doa dulu nggak lo? Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya Allah, aku teh makan ini teh jadi inget. Ingat apa? Almarhum sama papa tuh pertama kali aku dapat honor, nuhun teh. Dapat honor dari Rahayu ya. Pulang dikasih uang waktu itu aku pas pulang ke Pamulang. Kita makan nasi Padang teh di depan rumah bertiga. Nikmat ya. Tapi Sa, dari pengalaman hidup lo, yang dulunya lo tuh orang kaya banget, ya lo termasuk kaya banget lah dulu tuh. Terus sampai lo sekarang berani sharing kejatuhan lo secara ekonomi, bahwa memang mengajarkan bahwa kalau hari ini kita bisa makan nikmat, kita makan enak, kita punya kesehatan, itu tuh kekayaan yang paling luar biasa dalam hidup kita, bener gak? Aku dulu ya teh, bisa dibilang mungkin aku membahasakannya. Hidupku tuh nggak nempel, nggak nginjek bumi gitu. Sampai akhirnya aku berpindah ke satu kehidupan yang aku sendiri belum pernah menjalani, even membayangkan akan menjalani kehidupan yang seperti itu. Belum pernah teh. Di satu sisi kondisi mama juga almarhumah kejiwaannya terganggu gitu ya. Dan aku nggak bisa bertanya ini sebenarnya ada kejadian apa di balik ini semua. Ya aku cuma bisa jalanin, tapi sampai aku duduk sama Teteh hari ini, satu bersyukur, kedua adalah ternyata memang ya Tuhan itu ada. Buat Reza Tuhan itu ada adalah benar. Kita nggak bisa menahan untuk terus siang, nggak jadi malam, dan kita terus nggak bisa menahan malam terus nggak ada pagi. Jadi buat aku teh kalau dibilang seneng atas kejadian ini, senengnya buat Reza rilis, bisa merilis perasaan Reza. Artinya? Dalam arti kan Reza bisa jadi orang apa adanya. Lo kalau ketemu orang udah nggak punya ekspektasi Reza Herlambang anak sultan zaman dulu. Iya, ibaratnya mau sekarang Reza berjuang
nyanyi lagi, atau Resa berdagang, jualan, atau misalnya Resa ketemu, misalnya Teteh tiba-tiba lihat Resa lagi di rel kereta api misalnya, bukan nyopet ya. Oh itu lo gue gebukin saya. Maksudnya naik kereta api, nggak perlu lagi bertanya mungkin di dalam pikiran Teteh yang mengenal Resa Teteh dulu. Itu Resa ya, gitu kan? Tuh anak kenapa ya? Ini begini. Nah akhirnya jadi salah. Nanti pemikirannya atau beritanya malah jadi membuat orang mungkin kaget teman-teman. Tapi kalau Resa sekarang udah gini, jadi Resa bisa rilis bahwa ya udah. Inilah gua. Nggak, ini kalaupun misalnya nanti Resa diizinin sama Allah, dikasih tempat lagi, pekerjaan bagus lagi, nyanyi lagi, bisa naik mobil bagus, ketemu Teteh, aku bisa bilang, Teh, ini Teh mobil baru, alhamdulillah. Dari kerja keras gue. Alhamdulillah ya Teh. Benar. Nah itu buat Resa. Res, gue selalu dibilangin sama orang tua gue gini. Jadi gue tuh bukan berasal dari orang tua yang kalau Resa kan pernah mengalami bahwa lu tuh A plus kelas, Gue tuh selalu middle class. Orang tua gue nggak pernah susah banget, tapi middle lah. Jadi orang tua gue tuh zaman dulu ya mungkin kalau anak-anak lain udah naik zaman gue dulu angkatan ini kan 90s ya guys, betul, 90s ya. Udah Scarlett, udah Genio, Estilo, pisan ya kan yang pantatnya setengah gitu. Ya betul. Kalau gue sih masih Panther. Yang gue nya, betul. Ya kan? Karena bapak mak gue tuh selalu fokusnya yang penting anak gue sekolah dulu. Betul. Nah, bapak mak gue selalu bilang gini, bukan kita nggak punya uang, tapi kalau ibaratnya lu dari mobil Alphard, dari angkot lu naik Alphard, lu nggak perlu diajarin. Betul. Tapi lu dari Alphard, lu turun ngojek, lu turun sejauh-jauh deh, lu turun naik Xenia aja misalnya. Maksudnya kan berbeda kelas ya gitu. Itu dibutuhkan mental yang siap. Karena kalau enggak banyak yang namanya akhirnya shock mental. Nah, lu pribadi yang lo dari bukan lagi, lo ibaratnya dari mobil sports car gitu ya, dari mobil pintu 2, terus lu turun sampai sekarang lo ada mobil nggak sih, Sa? Sekarang nggak ada. Jadi tadi kesini naik apa? Naik minjem sama orang manajemen. Mobil suami suaminya orang manajemenku namanya Mbak Tini. Jadi kalau kemana-mana naik apa? Iya naik apa naik kereta kadang-kadang, naik ojek, naik apa aja. Senyampe-nya. Yang terberat tuh apa yang dirasakan dari lu tadinya biasanya bergelimangan harta lah? Terutama di tahun itu yang terberat adalah Teh. Mungkin gini, banyak orang, aku kan sering cerita mungkin ya kalau Teteh udah beberapa kali dengar, aku pindah ke rumah petakan lah disebutnya gitu ya, dengan keadaan yang buat Resa sangat luar biasa pelik lah. Mungkin banyak juga di luar sana yang banyak kok orang yang tinggal di rumah petakan oke aja. Tapi buat Resa bukan itu poinnya, tapi Resa biasa punten hidup di kasur puluhan juta, enakan, mobil apa segala macam, iya kan? Tiba-tiba tidur ya punten tetap pakai kasur gitu ya, kasur lipat gitu, itu badan Teh rasanya mau nempel aja sebulan itu gimana ya, nggak bisa dibayangin kumaha itu. Terus terutama maafnya ke kamar mandi sama gue tuh kalau setiap rumah orang tuh pasti kamar mandi kan, nggak harus bagus tapi minimal bersih. Cuman kan pada saat itu aku nggak bisa memilih Teh. Iya. Jadi kalau dibilang Resa mau marah, Resa kemarin ketemu Papa. Resa bilang sama Papa, apa sih sebenarnya yang terjadi? Dia cerita bahwa kita mengalami kerugian ini. Cuma karena di situ menyangkut dengan nama-nama vendor, I can mention that pada any podcast atau any media ya gitu ya Teh. Karena takut menyinggung perasaan lain. Tapi buat Resa adalah ini Teh, aku makan nasi padang ini ya tadi yang di mukaku almarhum Mama. Ingat. Karena honor pertama, aku kalau cerita Mama Teh pengen. Kalau honor pertama Resa itu pertama kali aku beli nasi padang sama Mama Teh. Pertama kali lo dapet honor nyanyi dari Pak Rahayu. Aku dengar katanya Pak Rahayu lagi sakit sekarang. Aku tuh pengen banget jenguk dia, tapi dari kemarin belum tahu kontaknya mau kemana. Aku pengen jenguk Papi. Aku mau nemenin di rumah sakit juga, no problem, karena waktu itu aku dikasih uang sama beliau. Aku naik motor. Itu pertama kali aku naik motor Teh, dari Pamulang ke Cikini, kantornya label Naga Suara. Jam 3 sore aku diterima sama Papi Rahayu. Jam 10 aku datang, aku di masjid itu. Kita makan uang cuma 10.000.
Begitu Papi Rahayu datang juga dia berekspektasi dipikir Resa teh mau bisnis. Ini setelah udah jatuh susah nih? Iya. Oh, orang tuh setiap ketemu kamu tuh ibaratnya wah investor nih bisa nih. Bisa ayo ketemu. Akhirnya aku datang, Pap aku susah itu Pak Rahayu cuma bengong. Ya udah kamu aku kontrak nyanyi 1-2 lagu di Naga Suara. Wah. Dikasih Ini baru-baru ini? Enggak, kemarin 2010 itu. 2010 itu. Dan aku pulang dikasih uang sama Pak Rahayu, aku pulang mama papa lagi duduk di depan kontrakan gitu. Ma aku dikasih uang ini. Akhirnya kita beli nasi Padang, makan itu bertiga sambil netesin air mata. Astaga, karena lagi keadaan susah-susahnya tuh ya, Sa. Padahal maafnya biasa makan. Kalau papa bahasanya gini dulu kita makan ya mas. Ngelihat bilnya 0 belakangnya banyak. Kalau sekarang rasanya minum teh manis 0-nya dikit tapi rasanya nikmat gitu. Ya tapi baik lagi teh. Ya. Satu pengalaman juga mungkin kalau Resa masih jadi orang ada gitu ya. Mungkin nggak tahu juga jalan Allah apakah tiba-tiba ya maaf ya Resa terjerumus A, benar. B, C, mungkin ini cara Tuhan. Oh berarti nanti Resa kalau dikasih rezeki lagi sama Allah, dikasih ini lagi bisa angkat derajat keluarga, Resa mungkin bisa lebih baik. Kalau mungkin Resa masih kaya seperti dulu, mungkin Teteh ketemu Resa mah di tempat-tempat. Iya, clubbing lah, apa segala macam. Tapi tadi ada kamu sempat bilang bahwa sekarang lu malah begitu lo viral, banyak orang yang DM lu pengen ngasih duit sama lo, open donasi apa segala macam. Jadi orang tuh memberikan belas kasihan sama Resa. Sebenarnya Resa tuh nggak pengen itu. Lu tuh nggak pengen dibelas kasihanin sama orang gitu. Justru Resa bilang kalau gue pengen open donasi itu dari kemarin nyokap gue lagi berjuang aja lagi kanker service. Itu gue open kalau donasi. bisa teh. Iya. Seneng Resa kejadian ini seneng. Resa rilis. Resa kejadian ini Resa sholat tahajud. Resa minta ampun sama mama. Karena kenapa? Ada satu hal yang nggak buat Resa senang, tapi ini diri Resa ya, nggak boleh. Ini tidak bisa dirubah lagi. Kalau boleh dibalikin waktu ke 3 tahun lalu, kenapa kalau ternyata ketika aku cerita gini bisa sampai seviral gini? Alhamdulillah teh jadwal Resa ke depan ada beberapa tawaran nyanyi. Alhamdulillah. Wow. Kenapa enggak pada saat mama masih ada? Kenapa nggak pada saat itu? Kalau pada saat itu mah bener-bener Resa open donasi. Saat mama lagi sakitnya. Lu open donasi. Open donasi. Biarin mau dikatain apa, yang penting mamaku bisa sembuh. Tapi kembali lagi bahwa Allah mungkin lebih sayang sama mama. Sekarang aku cuma pengen buktiin ya teh, terlepas dari orang pro dan kontra sama Resa, aku cuma pengen mama bangga sama Resa. Mama bisa seneng ngelihat Resa bahwa Resa bisa nyanyi lagi, Resa bisa survive, bisa angkat derajat keluarga. Dan yang terpenting aku inget banget orang-orang yang ada membantu aku. Insya Allah kalau Resa sukses, aku nggak akan lupa sama Teteh. Teteh bantu Resa juga dengan podcast ini. Kalau kita makan nasi Padang, Insya Allah. Jadi buat Resa pasti ini terbaik buat Resa. Dan sebenarnya kalau ditanya sekarang Resa susah, alhamdulillah sekarang sudah more better teh. Cuman kalau orang Jawa bilang teh belum jejak gitunya, belum gluk gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa tinggal di kos walaupun yang alhamdulillah better. Terus kehidupan udah oke, makan juga sudah beres, sudah ibarat teh pakai topi walaupun iya masih. Ini asli apa KW? Tadi dari situ. Gila lo, si Menter dulu lo. Oke. Apa titik paling, kan kamu bilang sekarang mah udah lumayan, walaupun lo masih ngekos di Bintaro ya. Tadi itu sebenarnya gue nggak mau nge-podcast di sini, gue bilang, dari gue ke rumah Resa Herlambang deh gitu. Akunya pengen. Terus bilang, Kak, mohon maaf nggak bisa soalnya aku tuh di kos-kosan ketakutan mengganggu yang lain ya. Tapi titik paling lo ngerasa lowest point banget, terendah dalam hidup lo sebagai tadinya lo anak orang kaya tuh titiknya apa? Kayak lo baru ngerasa gini, anjrit gila, gue miskin nih gue gitu. Ya 2010 itu teh tinggal ke rumah petakan, tidur di tempat ya bisa dibilang yang biasanya kasur bagus, terus terus maaf ya ke kamar mandi kayak gitu, terus menghadapi dikejar orang yang dalam arti kata menyelesaikan pembayaran bisnis yang ya aku juga nggak tahu apa. Mungkin kalau sekarang kejadiannya Resa di umur sekarang teh, mungkin Resa bisa lebih steady. Karena waktu itu Resa anak SMA cuman kerjanya main, pacaran. Jadi begitu bangkrut mau nolongin keluarga juga nggak ngerti mau nolonginnya apa. Bisnisnya juga cuman dibilang tahu, ya tahu ngerti, nggak ngerti ngejalanin bisnis,
cuman anak yang dipakein baju, dikasih fasilitas, main, nyanyi, gitu, main. Gitu. Jadi kalau dibilang sekarang, tapi buat Resa adalah poinnya sebegitu luar biasanya orang tua Resa mensupport Resa, benar, sampai seperti itu. Apakah Resa nanti bisa melakukan itu terhadap anak Resa, memfasilitasi dengan baik? Makanya kenapa Resa sampai sekarang juga belum menikah ya Teh? Maksudnya ya, tapi kalau kejadian ini ya, kalau mau sama Resa ya Resa keadaan gini. Harus bisa nerima ya. Harus bisa nerima gitu loh. Maksudnya Resa keadaan begini, tapi yang terpenting adalah bahwa aku adalah orang yang mau bekerja. Bukan orang malas. Aku tahu anak aku bahwa aku laki-laki. Nah, itu penting tuh. Laki jangan punya mental ngemis. Nggak mau kalau itu. Jadi dari zaman dulu tuh sebenarnya aku sempat lihat sih di Ferdi sih podcastnya, bahwa yang pengen kamu jadi penyanyi apa segala macam itu adalah mama. Mama tuh yang ibaratnya modalin lu segala macam. Lu mau katanya, gue sempat nonton tuh, lu pokoknya tuh ketemu sama pemain apa namanya, pembuat lagu yang gede-gede deh, Mas Mas Yofi apa, Topati, lu mah nggak ngerti ya, pokoknya ikut aja. Tapi dari pelajaran hidup lo, kalau nanti kamu berkeluarga dan kamu punya anak, kan kamu tadi bilang pas SMA tiba-tiba semua tuh diambil sama Tuhan, dan lu untuk survive hidup aja lu bingung. Nah, kan belajar dari pengalaman, kata orang pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup. Apa yang kamu mau kasih nanti ke anakmu, kalau ke anakmu kamu diberkati Tuhan sama anak, selain harta, karena kan udah pasti nih, harta itu vanish kan, hilang begitu aja. Apa yang kamu pengen bentuk dari anak kamu supaya kalau hidup menghantam dengan keras, ya mudah-mudahan sih enggak ya, Sam? Amin ya Allah. Tapi kan kita nggak pernah tahu, bener ya? Perlu jalan Allah. Apa yang lo mau modalin ke anak lo yang mungkin lu tidak dapat itu dan lu agak kewalahan? Yang terpenting sih Teh, kalau buat aku adalah satu yang mungkin aku bukan menyesal ya, aku tidak mau menyesal, karena buat aku orang tua aku udah sangat luar biasa buat aku, dan aku nggak bisa membalas kebaikan dia sampai aku masuk liang kubur pun aku tidak akan bisa terbalas. Cuman satu, pada saat itu memang kita sekolah itu ya lu mau sekolah, lu mau masuk silakan, bebas, lu mau apa segala macam, jadi lebih ya udah, karena mungkin berpikir juga ada uang kok, ada ini kok, ada ini, dan lu lagi ngetop-ngetopnya. Nah, satu lagi adalah tapi gini Teh, kalaupun dulu dibelikan aset akan habis juga. Kalaupun misalnya dulu Resa disekolahin, Resa tuh pengen sekolah ke Australia waktu itu, SMP, cuman nggak boleh karena mama pengen banget Resa tetap nyanyi. Tapi Resa juga akhirnya begini, buat Resa gini Teh, Resa percaya apa yang terjadi sama Resa ini sudah jadi garis Tuhan. Pasti. Dan Resa harus dulu, kalaupun Resa kemarin ke Australia Teh, tidak diciptakan jadi seorang penyanyi, belum tentu juga Resa bekerja di perusahaan. Tapi buat Resa adalah gini, when we believe, ketika Tuhan menaruh kita dimanapun, adalah satu, kita harus percaya dan yakin Teh. Karena Resa percaya gini, even kita, ini yang Resa rasain ya Teh, bukan cerita bagaimana, ini yang Resa rasain. Kita udah nusukin nih Teh, maaf, berapa bulan lalu, setahun lah ya, setahun selama meninggal, itu mah pisau udah mau deket sini Teh. Mau bunuh diri kamu? Karena ngerasa udah desperate sama hidup. Resa ngelamar kerja Teh, ke pelayaran, ngelamar ke kantor, ngelamar kemana, nggak ada yang diterima. Satu, Resa tuh udah bukan anak muda kalau dibilang, tua juga belum, tapi umur Resa kan udah bukan umur yang produktifnya itu tuh yang udah 30 something, orang mau nerima. Terus kebalik lagi, Resa mau kerja, bukan dia anak orang kaya, lo kan penyanyi. Nah buat Resa itu gimana ya cara menghilangkan, karena kan nggak mungkin Resa menjelaskan gini loh Pak HRD, aku tuh gini jadi penyanyi itu begini nggak tahu. Kayak sekarang nih banyak banget yang masuk ke Resa diundang TV, diwawancara di media infotainment, podcast apa segala macam, duit itu udah banyak. Kalau banyak duitnya, kalau nyanyinya off-air udah banyak duitnya. Kalau kayak gini-gini kan kayak sama Teteh, kita sharing. Itu yang harus disampaikan juga. Jadi banyak, ayo dong ini, aku bilang belum banyak, tapi kalau dibilang alhamdulillah. Yang mudah-mudahan dengan berkahnya Teteh ngundang Resa ke sini, mungkin ada nanti pekerjaan-pekerjaan dan yang lain-lain. Ya itu baru Resa bisa. Memang nih kita jelasin ke netizen ya, supaya teman-teman tahu bahwa orang yang viral tuh belum tentu langsung banyak duit guys. Tapi membuka display untuk orang kembali mengingat lagi seorang Resa Herlambang. Niscaya kalau dia
kalau aku lihat sih dia nih orangnya kayaknya memang bukan mental yang kalau memang dia mau mental dikasihanin pasti dia udah buka. Oke, siapa yang mau transfer. Tapi tadi kan dia bilang lo kasih gue 500 ribu juga, kalau lo kasih gue pekerjaan gue nyanyi gue mau, karena lo meng-hire gue dengan kemampuan gue. Artinya dengan kemampuan dan eager kamu sebagai seorang anak muda, menurut aku gitu ya, dengan adanya kamu sekarang viral ini membuka peluang. Amin. Karena orang tuh sekarang mencari peluang itu yang susah, Sa. Amin. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan aku, Sa. Pada saat hidup menghantam dengan karena kan orang bule bilang shit happen in life. Yes. Bener gak? Yeah. Lu gak bisa predik kadang-kadang yang lu gak pernah pikirin deh. Lu gak akan pernah pikirin lu bisa tinggal di rumah petakan dong gitu loh. Bener. Nah, apa yang lu mau bekalin ke anak lu supaya anak lu itu kalaupun misalnya nanti hidupnya akan jauh lebih complicated dibanding kita kan, Sa, dengan misalnya kehidupan nanti kayaknya akan lebih ribet deh. Orang sekarang aja udah ada female, male, binary, jenis kelamin. Agama teh. Agama. Karena gini, di era sekarang juga Resa percaya banyak orang yang tidak percaya terhadap kehadiran Tuhan. Resa jawabnya gampang. Kamu bisa terbang ke Mars, punya uang banyak, bisa tinggal di Mars, tapi pertanyaannya kamu bisa menahan malam untuk tidak jadi pagi nggak? Kau bisa menahan pagi untuk tidak jadi siang nggak? Kau bisa menahan siang untuk tidak jadi malam nggak? Dengan segala inovasimu ya. Kalau kamu bisa menahan itu, aku ikut ajaran kamu. Tapi kalau kamu masih belum bisa menahan dari malam untuk tidak bisa jadi pagi, aku masih percaya Tuhanku. Berarti ada power di luar kemampuan kita sebagai manusia. Dan buat aku, ini semua sudah jadi garis tangan aku. Hari ini ketemu Kamelani, makan nasi padang jam sekian, kita pakai baju ini. Ini udah perjanjian sebelum Resa lahir bahwa lo nanti tanggal sekian, hari ini ketemu begini. Tinggal aku berharap, berdoa sama Allah, karena aku Islam, supaya kedepannya, rahasia kedepannya Allah kasih aku bisa angkat derajat keluargaku lagi. Amin. Itu. Amin. Jadi terang buat keluarga lagi. Dan kalau aku punya anak, aku cuman bilang believe, yakin, ikhlas. Bukan Resa so agama. Ini hanya Resa teh. Karena Resa gini, orang di luar mau ngomong A, B sampai Z, ya terserah. Iya. Kalau menurut kalian benar, aku salah, ya udah kalian benar. Nggak apa-apa aku salah. Iya. Dan kalau menurut cerita ada yang bilang ini gimmick atau nggak apa-apa, iya no problem. Sok terserah. Terserah. Yang penting Resa cuman bagaimana caranya. Resa mau nyanyi lagi, lagu Resa nggak diterima, ya udah Resa jualan pisang hijau. Gampang, Itu jualan pisang hijau beneran, Sa? Bener, di Masjid Raya Bintaro, depan masjid. Tanya aja tetangga-tetangga situ. Jadi kamu gimana? Dapat pisang hijau dari mana, Sa? Ya ke pasar, teh. Ke pasar. Beli. Enggak, ke pasar bikin pisang hijau. Adikku bisa masak, bisa catering. Wow. Beneran. Terus ikut-ikutan bazar gitu. Emang nggak ada pekerjaan lain selain penyanyi, Sa? Enggak. Ya sekarang pekerjaan lain. Aku pekerjaan lain gini teh. Mengerjakan ini, bikin usaha, diajak sama teman ngerjain ini, ngerjain. Makanya aku bilang kalau dibilang aku alhamdulillah sudah better, ya better karena aku mempekerjakan apa aja. Apa aja yang kamu lakuin waktu pada saat kamu untuk bisa survive? Pisang ijo, ikut kerja di kantor teman. Jadi terus, apa? Ya apa aja dibantuin dia. Kadang jadi asistennya dia apa segala macam. Tiba-tiba suruh nyanyi, suruh apa? Rapin barang? Nggak sampai segitu. Oke. Karena teman. Terus misalnya Resa di rumah punya bikin polesan mobil teh, polesan detailing gitu mobilnya, bikin gitu sama Resa. Banyak orang depresi karena post power syndrome. Ini yang banyak orang juga mungkin tidak menyadari dari ya ini star seorang artis ya. Banyak mantan artis yang akhirnya jadi narkoba, jadi depresi segala macam. Karena kan tadinya kita dipuja. Kemanapun sesimpel ini deh. Makanya gue kadang-kadang gedek ya kalau misalnya artis masih ada yang komplain gitu. Jadi artis ini ya iya cuy, itu kan tanggung jawab lo foto apa ya udahlah. Semua kan datang, semua berkat itu kan juga hadir dengan responsibility. Yes, betul. Tapi lu kalau jadi orang terkenal, sesimpel lu ngantri ke kamar mandi aja, lu ngantri kamar mandi. Kalau mbak-mbaknya tahu, Resa Herlambang nih, itu ya atau Ricardo nih, itu nggak bohong ya, ini benar-benar experience gua. Mbaknya tuh biasanya, mbak ini nih ada yang masih kosong, duluan aja. Bener. Atau mbak tunggu mbak, dilapin dulu sampai bersih. Karena mereka itu adore kita. Jadi benar, ya benar gitu ya. Popular is more power than money. Betul. Karena gini, contoh. Aku teh orang kaya, di kantongku nih uang dolar, isinya 1 miliar, 1 miliar. Teh Melani, maaf punten misalnya,
cuman di dompet 1 juta rupiah, tapi Teh Melani orang ngetop, pasti yang dibukain pintu sama orang mall Teh Melani. Padahal dia nggak tahu, gue bisa kasih tips di sini 5 juta. Betul. Nah, selek. Sok atau pintu. Tapi coy. Nggak, itu benar. Iya kan, Teh? Nah, banyak orang nggak nyadarin ya. Tapi saat itu hilang, kan balik lagi, hidup tuh nggak selalu terang. Ada gelap, ada sore, ada pagi. Saat orang udah nggak buka pintu lagi buat kita, saat kita jalan orang udah nggak ngelihat lagi, artis tuh nggak minta foto. Nggak semua orang bisa handle that kind of fase, that kind of post power syndrome. Nah, ini belum pernah aku pertanyaan ini. Buat aku ini pertanyaan. Buat aku. Mungkin netizen bisa menilai bahwa apa yang disampaikan Teteh ini buat aku ada sebuah pertanyaan. Aku menganggap ini sebuah pertanyaan. Iya. Dan aku belum dapat ini di wawancara mana-mana. Okay. Jadi buat aku gini. Itulah yang membuat aku dan orang tuaku, terutama orang tuaku bertahan 12 tahun untuk tidak terlihat susah supaya ada nama Ressa Herlambang. Aduh. Bayangin Teh. Karena mungkin zamannya sekarang pada saat waktu itu 2010 Ressa cerita susah bisa jadi ini terbalik. Iya. Jadi itu yang membuat kadang mental Ressa, gimana ya cara balas kebaikan orang tua Ressa? Lu bertahan untuk tidak cerita ini. Benar. Karena sampai adikku, kembaranku, jangan sampai tahu Riki. Ressa Teh ya mau nyanyi, udah undang TV gitunya. Ini gimana cara nyewa mobil, gimana cara pakai bajunya, pinjem bank keliling. Toh kalau disaksiin ada bank keliling pernah nama Ressa Herlambang pinjem, bener? Tanya. Saking udah nggak punya duitnya lagi tuh. Sekarang aku dapat kerjaan misalnya hari ini nih, misalnya dari Teteh aku dikasih kerjaan gini ya misalnya, Rp1, kosongnya 3 bulan. Ya itulah. Akhirnya Ressa ngerjain lain. Jadi buat Ressa ada lagi nih, terus minta ke TV, undang lagi Ressa dong. Ayo dong Mas Ressa, ada berita apa? Mas Ressa keluarin lagu lain. Ini diskusi ya? Iya benar. Jadi aku bilang artis gitu mau berita naonnya. Aku bilang makanya kalau Ressa mau jual setting-settingan harusnya dari kemarin weh. Makanya banyak artis yang nggak semua artis, ada beberapa yang akhirnya supaya diundang terus. Ya untuk bertahan ya, karena kan surviving mode setiap orang beda-beda ya. Ada yang nggak mau. Kalau gue sih punya prinsip-prinsip yang gue tetap gue pegang nih. Tapi ada yang in order to survive. Karena ya itu kalau lo nggak ada berita, nggak ada keviralan, lo nggak diundang kemana-mana coy. Akhirnya mereka putar otak, bikinlah misalnya settingan. Betul Teh. Supaya bertahan hidup, supaya dipanggil TV, supaya TV atau media-media podcast noleh lagi. Oh si ini, bener gak? Nah ini dijelasin ya sama Teteh. Buat aku Teteh lebih more experience dibanding Ressa dalam dunia showbiz untuk saat ini. Jadi itulah kenapa Kak kemarin lagi begitu nggak nyanyi aja, nggak bikin lagu aja. Kalau Ressa bukan lahir atau bukan belum jadi Ressa Herlambang pada saat itu, enak bikin lagu. Tapi kalau udah jadi, justru mempertahankan itu paling sulit Teh. Nggak mungkin Ressa bikin karya ibarat studio acak-acakan karena Ressa nggak punya duit, tiba-tiba keluar nanti musisi denger. Gini sih? Apa sih? Karena apalagi Ressa dicetaknya, maaf dipunten ya, penyanyi eksklusif, lagunya emang bener pop, bukan lagu-lagunya Melayu yang ke bawah gitu. Jadi mau ngerubah image itu bertentangan juga dengan diri Ressa. Jadi bertahun-tahun mama dan papa kamu tuh, almarhumah mama, itu menutup diri supaya nama Ressa Herlambang ini tetap indah ya. Jangan sampai ketahuan bahwa Ressa bangkrut, Ressa ini nanti ketahuan media, nanti malah gini. Tapi ternyata ketakutan, nah itulah Teh. Pelajaran juga Ressa ambil bahwa apa yang kita pikirin belum tentu terjadi. Benar. Ketakutan kita mempertahankan ini supaya orang tidak tahu kita susah, nanti media malah bakal bagaimana. Justru ketika Ressa cerita susah di APRD, bukan cuma susah, sharing, malah jadi positif. Nah, itu kita nggak tahu, jalan Tuhan kadang-kadang memberikan rezeki. Nah itu yang kadang Ressa nyesel, ya Allah Mak, coba kita cerita dari dulu. Cuman kita balik, mau gimana, nggak bisa kita ngebalikin waktu. Ya itu menurut aku sih sense of motherhood ya, almarhumah mama. Namanya pengen melindungi anak. Almarhumah berusaha memberikan apapun walaupun dia udah susah saat itu, dia udah sakit, tetap pengen ngelindungi nih anak kesayangannya yang dia berusaha untuk angkat karirnya bertahun-tahun. Betul Teh. Pernah nggak kamu ada momen bukan marah tapi you were asking God, why this thing happened to me? Ya. Pernah nggak? Kemarin Teh. Akhirnya aku tanya sama Papa, kenapa sih sebenarnya, ada apa sih?
akhirnya beliau menjelaskan bahwa bisnis kita tuh mengalami satu kerugian. Kita nggak bisa bayar vendor-vendor. Terus nggak tahu kenapa perusahaan papa di PH juga, di bidang jasa juga semuanya gone. Cuman papa nggak cerita detail karena pas aku tanya papa dia juga jadi malah berkaca-kaca lagi. Jadi buat Resa aku nggak mau membuka luka yang lama terlalu dalam. Tapi mungkin orang-orang yang melihat ini yang dulu berkontak langsung terhadap pembayaran vendor, mereka juga pasti akan tahu. Mereka tahu, mereka akan mengerti yang dimaksud Resa adalah seperti ini. Mereka tahu karena mereka kan berkontak langsung ya. Dan pada saat itu Resa nggak mau tanya karena kondisi waktu itu almarhum mama bisa dibilang mentalitinya hampir nggak ingat orang teh, hampir gigit nih. Kanker serviks? Bukan kanker serviks, sebelum deh. Nggak ingat orang. Iya, karena keadaan itu ya. Satu itu, kedua katanya dibikin sama orang lah. Karena faktor-faktor. Cuma saya bilang gini, aku tidak mau masuk ke area situ, tidak mau memasuki room yang aku tidak pahami, tidak aku mengerti, dan aku tidak mau membuat cerita lebih-lebih bagaimana menambahkan supaya episode ini semakin panjang, nggak mau. Jadi buat Resa cukup menghargai apa yang sudah diberikan oleh orang tua Resa. Sampai mama meninggal, mama sudah memberikan yang terbaik buat Resa. Beliau kanker serviks 3 tahun lalu ya teh. Sampai kita waktu itu nggak bisa bayar BPJS 7 tahun. Jadi ini dia si anak ampun ini satu yang namanya Resa Herlambang ikut BPJS, nggak tahu ternyata itu harus dibayar per tiap bulan. Yang penting lu pokoknya ngikut doang. Ngikut, tiba-tiba pas sakit ini teh nggak dibayar. Itu ya Allah, dan nggak bisa dipakai dong BPJS-nya. Bisa, harus bayar 7 juta. Astaga. Jadi mau boro-boro ini 7 juta, akhirnya dibantuin. Ada namanya Fendi Harlin, ada namanya Anto Jangkar, bantuin tuh teh transfer buat mama biaya rumah sakit. Pada saat mama lagi berjuang tuh lawan kanker. Aku nggak ada kerjaan, COVID lagi. Nggak ada COVID aja ibaratnya nyanyi aja aku jarang panggil sama TV acara, apalagi ini COVID. Kamu sekolah nggak sih dulu, Sa? Putus teh kuliah. Kuliah di mana dulu? Paramadina. Bagus dong. Iya bagus. Jadi pada saat lo baru masuk kuliah, kejadian, udah jatuh miskin, mama nggak bisa bayar, cabut. Kembaran kamu juga? Iya. Karena kan kita diungsiin karena waktu itu dikejar orang, jadi berjibaku teh. Wah, jadi ada momen kamu mempertanyakan Tuhan, maksudnya kenapa sih kok keluargaku dicabut berkahnya langsung 180 derajat? Ada nggak? Bukan bertanya lagi teh, lebih kepada benci waktu itu. Wow. Cuman kembali lagi karena buat saya gini, udah selesai nih. Udah ibaratnya nggak bisa mikir, bisa sampai duduk hari ini sama teteh. Iya kan? Cuma waktu itu mah gimana caranya makan hari ini, gimana caranya selamat dari kejaran orang, gimana caranya supaya orang nggak tahu kita lagi susah, itu aja yang terus-terus. Iya. Selama 2010. Sekarang your relationship with God, hubungan kamu sama Tuhan seperti apa? Masih ada rasa benci dan kesel? Enggak teh, aku itu orang yang paling percaya dengan Tuhan. Saat ini? Walaupun dari lu kayak mampus, lu dibuat miskin. Aku percaya sama Tuhan. Buat aku yang seperti aku bilang tadi, aku percaya. Mau ibaratnya gini, aku nusukin ini nih ke jantung aku 10 kali, 100 kali, otomatis logikanya mati dong teh. Otomatis. Tapi kalau kata Tuhan, lu belum mati hari ini. Sampai mau apapun, mau ditusukin 100 kali, mau dibelek ininya bolong juga hidup. Jadi lu pernah nusukin ke dada lu? Enggak, maksudnya aku sampai sebegitu percaya. Aku percaya bahwa apa yang terjadi hari ini sudah terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana aku cuma bilang gini, kalau berdoa ya Allah, mudah-mudahan engkau percaya sama Resa, engkau titipkan sebuah berkah buat Resa, apakah itu rezeki atau yang bagaimana, tapi yang halal. Betul, yang halal. Kalau enggak, aku enggak akan mau. That's good. Dan aku kalau mau ditransfer, aku bilang salah satunya mau ditransfer uang, mau 1 triliun, res nih gue transfer, gue iba sama lo apa segala macam, enggak. Mau orang bilang lo udah susah sombong lagi, karena cerita aku sama Averdi bukan itu poinnya. Bukan untuk meminta uang. Nggak ada di situ poinnya. I just want the sharing part of my life aja. Dan aku cuman mau kerja. Kalau dikasih kerja, aku mau. Dan aku percaya sekali bahwa ketentuan Tuhan adalah yang terbaik. Jadi aku sekarang udah ikhlas, udah dalam taraf nyaman, dalam arti kata nggak mau pusing sama orang, mau suka mau nggak, sabar ting.
orang mau nerima kerjaan Resa ini, alhamdulillah. Orang nggak nerima berarti Resa perbaiki. Oh, Res, bisa diajak sama Teteh, Res syuting, iya, nggak bagus Res, kamu harus begini gini. Oh, begitu. Gila udah percaya aku lebih kepada kosong nggak? Kalau nggak mau ngebebanin aku mah. Ada yang bilang Resa sempat nipu, itu benar nggak? Nah, gini, aku kalau ya yang namanya Resa Herlambang ini umur 36 ini merugikan orang lain, dalam bahasa kata nipu itu kan berarti merugikan secara finansial atau apapun. Aku cuma jawabnya simpel ya Teh. Office police 24 hours, please come. Gak takut kamu? Ya, kalau Resa salah ya pasti masuk atuh. Ngapain aku takut? Kalau aku nggak salah ya nggak masuk. Udah gitu simpel we. Oke. Tapi nggak jadi terbebani dengan pikiran apa-apa Buat apa Teh? Kalau menurut ceritanya menurut mereka benar dan netizen percaya ya songgo. Kalau Resa mah yang penting kerja, nggak diterima di dunianya lagi, ya jualan pisang hijau, ngapain pusing? Lah bener Teh. Orang udah pernah susah banget ya, Sa? Jadi buat aku udah nggak mau masuk ke area situ karena aku maafun tenteng, aku juga nggak lahir dari dunia yang gitu. Jadi mau sekarang, mau nanti, ibaratnya Resa sukses ketemu Teteh, terus Resa aneh-aneh, Teteh boleh WA Resa tegur, kamu tuh gini-gini nggak apa-apa. Resa orang yang paling terima Teh. Pacar punya nggak sekarang? Belum. Dulu pacaran sama tapi setelah jatuh miskin susah nggak? Setelah jatuh susah nggak cari cewek dibandingin dulu pas kaya? Agak susah. Itu pengaruh ya Agak ke perempuannya? Agak susah. Dan apalagi sekarang juga Teh. Agak susah. Sekarang ya? Bener. Tapi sekarang gampang, itu kan lagi viral. Jadi orang pada mau ikut. Justru dengan keadaan Resa gini, Resa senang kalaupun misalnya Resa nanti ketemu sama teman hidup ya, pengennya sih kalau dapat langsung mau nikah Teh. Itu pengennya. 36 juga. Tapi yang penting bisa nerima Resa apa adanya. Betul. Tidak lagi dalam tanda kutip kuma-kuma, tapi Resa ada lawan kerja. Tapi kepengennya sih Teh, ini kepengennya Resa, tapi balik lagi semua rencana Tuhan. Tahun ini kepengennya Resa pengen fokus kerja. Sampai kalau bisa sampai umroh, pengen mama untuk badalin mama. Tahun depan pengen fokus. Jadi pengennya gitu. Tapi kembali lagi, terserah Tuhan. Mau dibawa kemana Iya berserah ya. Tapi bener memang bahwa dulu pada saat lagi menternya artis kaya, cari cewek memang susah. Cari cewek memang jauh lebih gampang. Gampang. Ya aku mah Teh sadar sendiri Teh, cakep juga ente. Cuman dalam arti kata kemarin sempat pacaran, cuman kembali lagi gini Teh, kasihan pacarku karena aku udah sibuk dengan harus survive hidupku. Iya. Gitu. Jadi survive hidup, boro-boro mikirin pacar. Jadi kan aku harus konsen sama hidup sendiri. Jadi ini juga mama sakit. Jadi daripada nambahin beban pikiran terus nanti jadi malah berantem sama pacar. Udahlah fokus dulu. Tapi ngomong-ngomong soal dulu nih ya, waktu zaman gue nge-MC di Hard Rock Cafe lah, di mana lah, terus si Resa Herlambang ini Justin Timberlake Indonesia. Ini ada orang yang katanya lebih Justin Timberlake daripada Resa Herlambang ya. Sambut sama-sama nih dia, Resi. Ini Resa nih Resi ya, mau pengiriman barang, Resinya mana? Resi Herlambang, hey. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut? Ada Resa, ada Resi ya, Say. Tapi Rosi, tapi emang ini gaya lo banget Sa dulu, Sa. Ini Resa banget. Resa banget, guys. Mister Reportase. Artinya rempong banget desa. Oke, Mister Reportase dengan gaya ini, maksudnya ada apa? Ada punya fakta-fakta? Stylenya Resa, ya kan? Ya. Resa. Saya akan membawakan fakta-fakta dari seorang Resa. Satu. Pria yang pencipta lagu, penyanyi, tajir. Kita sambut bareng-bareng Resa Herlambe. Pasti lo lebih ngetop kalau pakai lambe. Lambe harusnya. Tapi harus nyinyir ya kalau lambe ya. Oke, pria yang lahir di Jakarta 18 April 1986, betul? 86, Jadi gini,
Aprilnya itu salah. Jadi April itu adalah waktu itu mama salah bikin, bukan salah, telat bikin akta. Aku lahirnya Desember, 18 Desember. Tapi benar tahunnya 86. Iya, tapi 86 benar kan? Benar. Jadi kamu tuh bintangnya apa? Sagittarius. Berarti 18 Desember 1986 ini memulai karir dari ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Yang bener loh, lu Asia Bagus. 99. Bareng Rio Febrian. Di bawah Rio. Di bawah Rio. Setelah Rio aku. Jadi emang kamu tuh bisa nyanyi dong. Aku dari 6 tahun teh. Jadi ikut kan ada almarhum Bokasur, bintang radio, lomba sana sini sampai Asia Bagus tahun 99. Bokasur, tau gak lo? Desaku yang ku cinta. Tuh anak sekarang udah gak tau. Lo taunya roti kasur doang. Bokasur, Patino Sidin dulu. Oke, next. Lanjut. Lahir dari orang tua bernama Bapak Herman Lemani dan Ibu Yulia Lemani. Benar? Yula Heri Burhani ya. Oh, itu salah semua. Enggak, Yula Leomani karena nama papa kan. Oh, jadi dia ambil. Herlambangnya mana? Jadi gini, Herlambang itu, nah Indra Herlambang tuh kalau ketemu aku suka gini. Ingat ya, ini Resa Herlambang, ini Indra Herlambang. Aku bilang. Nah, jadi gini, Herlambang itu mungkin suku marga di salah satu suku. Aku nggak tahu kurang tepatnya, takut aku salah. Tapi Herlambang itu adalah papaku Herman, ibuku Yula, lambang Herman dan Yula. Ya Allah. Orang zaman tahun 80-an emang dulu 90s nih juga suka, misalnya bapaknya siapa namanya. Misalnya dulu tuh gue punya tetangga namanya marganya Tambunan, bapaknya. Istrinya Tobing. Jadi anaknya Tamto, Tambunan dan Tobing gitu. Jadi perpaduan, say. Tapi Herlambang itu marga teh. Oh, tapi akhirnya siap-siap. Lanjut. Selain menjadi penyanyi, Resa juga kerap menciptakan lagu untuk para artis termasuk Princess Syahrini. Luar biasa. Kau yang telah memilih aku. Itu job pertama aku, lagi susah dikasih job sama DJ Sumantri, itu lagu Teteh. Berapa lo jual tuh lagu? 15 juta. 15 juta dan itu langsung pindah rumah ke BSD. Bener teh. Dari mana? Dari Pamulang. Ya Allah, ketian 15 juta langsung ke BSD, ketian. 50 juta terus dapat royalti pertama, 50 juta dikasih kasbon, itu aku pindah langsung ke BSD. Makasih ya Sumantri. Makasih. Lanjut. Sering membatalkan janji ketemu teman, ternyata faktanya Resa bukan sok sibuk, tapi Resa nggak punya ongkos untuk jalan ketemu teman-temannya. Kasih, bener. Jadi ada beberapa misalnya, contohlah media, Kak Resa ayo kita bikin realitian, makan ini, aku samanya gimana, realitiannya gimana, berangkatnya gimana, akhirnya pura-pura, aduh bro sorry gue ketiduran, aduh bro gue sorry ini, sampai dia bilang lu tuh orangnya kalau diajak ketemu susah, janji kadang-kadang suka tepatin ya, tapi dengan kejadian ini ya minta maaf semua teman-teman bahwa inilah ternyata alasannya ini. Cuman kalau aku mau nggak mungkin aku bilang misalnya aku teteh janjian ketemu di sini, teteh mau ajak ketemu ini kan nggak mungkin. Nggak ada ongkos gitu. Nggak ada ongkos teh, ibaratnya orang tadi mau ajak kerja jadi pusing mikirin ongkos aku, jadi males deh gitu. Jadi akhirnya lo peres-peres bilang yang lain. Ya udah yang lain-lain lah. Astaga. Gitu. Kenapa kalungnya kalau bisa, kayaknya lo punya memori besar dengan kalung lo itu. Aku ya teh kalau dibilang bisa balik ke rumah itu ya, kalau bisa dulu ngebalikin waktu flashback, set dikasih waktu, kata Tuhan dikasih waktu 5 menit, aku cuma mau ngambil kalungku itu teh, tulisan R, itu semua diamond. Jadi aku tuh kan dulu kita R&B pakai anting teh, ya kan. Dan aku karena Islam kan sama mama nggak diizinin ditindik, jadi pakai manet. Pernah nyanyi tas, itu kan kalau ini 1 krat, 1 krat gitu, hilang 1 krat gitu. lah. Bener, satu kali bukan Coca-Cola ya saya. Gila. Dan itu dulu R berlian lagi, jadi aku ya mudah-mudahan ya. Beneran berlian teh. Wow. Dan aku sih kalau misalnya ada yang nemu ataupun misalnya dulu yang mengambil asetku karena memang juga aku keluargaku bangkrut, itu adalah sebagai nilai ganti rugi. Kalau ada si R ini nggak apa-apa berliannya ambil, aku cuma pengen ngambil itu aja batangan itu. Wow. Nggak apa-apa kalaupun misalnya waktu itu harganya berapa, dicicil dah Resa. Tapi gitu. kalau emang milik pasti balik Insya Allah. Itu mah inilah kepengenan hayalan gitu. Benar-benar. Cuma barang ya Sa. Iya. Betul-betul. Oke. Lanjut. Yes. Bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang morat-marit, Resa bertahan dari bantuan nasi uduk tetangga. Bener. Siapa Sa? Jadi ada namanya Tante Leni sama Mas Adi, suaminya juga udah meninggal. Mungkin kalau Tante Leni lihat ini, aku juga nggak tahu Tante Leni di mana. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Resa. Aku cuma mau ngucapin terima kasih. Mama udah meninggal, Tante Leni. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Insya Allah kalau Tante Leni di mana, Resa sukses. Resa pengen ketemu.
kita sama-sama lagi lah gitu. Wah, Karena dia itu yang suka ngasih nasi Padang. Nasi uduk setiap pagi. Tante Leni, jangan lupa Melani juga suka nasi uduk. Oh, nasi uduk ikan tongkol. Nasi uduk. Begak ini ikan tongkol. Lanjut. Iya. Pernah menjalin asmara dengan artis Nies Remes Denes alias Nia Ramadhani. Iya, Tapi tak lama akhirnya mereka putus lantaran Reza sering dapat teror atas hubungan mereka. Berapa lama sih dulu pacarannya? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Tapi itu expose media tuh kenceng sih. Ya capek waktu itu karena tiap hari liputan. Karena waktu itu Nia kan lagi bagus ya. Karena pas kamu bawang merah, juga. bawang putih, aku lagi mau rintis teh. Terus akhirnya ya karena kan masih pacaran ABG yang putus. Kalau dibilang diteror waktu itu sebenarnya nggak sering diteror. Jadi ada satu kejadian malam kita ditabrak gitu sama mobil dari belakang, terus dikirimin surat kaleng. Nia dikirimin surat kaleng, aku dikirimin surat kaleng. Cuman akhirnya kita udah putus bukan karena faktor itu, ya udah putus aja. Tapi alhamdulillah kita silaturahmi kemarin bagus masih sampai ya. Karena kan waktu itu adalah pacaran ABG, bukan yang ibarat berumah tangga terus cerai terus ini. Jadi alhamdulillah kalau ketemu masih ya. Itu waktu lu pergi sama Nia naik mobil apa dulu? Dulu itu pakai Alphard. Udah pakai Alphard? Iya pakai Alphard sama C200 kalau nggak salah Mercy. Wah, kalau sekarang naik angkot gini nyari yang kayak Nia Ramadhani bisa nggak? Belum tahu deh teh apa mau nerima apa adanya apa enggak. Udah nih fakta-fakta Reza Lambang dari saya Mr. Reportase. Udah selesai dulu nih biar Kamela lagi yang ngulik. Siap. Mau pantun buat Reza? Silakan Mr. Reportase. Si Sari jangan lebay. Cakep, apa lupa? Si Sari jangan lebay. Cakep. I'm sorry, goodbye. Yeay. Oke, untuk menutup vlog kita makasih udah sharing banyak hal. Kalau almarhumah mama masih ada dan mama melihat Reza sekarang tiba-tiba dengan sharing Reza jadi viral. Reza mau ngomong apa sama almarhumah? Aku cuman mau dalam kejadian ini aku minta maaf ya sama mama, dalam arti kata minta maaf bukan karena kesalahan, tapi akhirnya Reza menceritakan sebuah cerita yang mungkin selama ini kita tutup rapat-rapat. Reza percaya bahwa yang namanya kehidupan keluarga itu seharusnya tidak menjadi konsumsi di ruang publik. Sekarang Reza hanya seorang anak yang cuma minta ridho sama Allah, dan mudah-mudahan di atas sana mama juga ridho dengan semua apa yang akan Reza lakuin ke depan. Dan pastinya juga mama termasuk orang yang ingin mengucapkan banyak terima kasih sama teman-teman yang udah datang, support teteh juga kasih ruang Reza buat sharing, karena Reza tidak mau teh diundang podcast untuk Reza cerita sedih. Aku bilang sama manajerku, kalau diundang podcast aku harus dia mengkorek cerita kesedihanku lagi, terus aku nangis, aku nggak mau. Tapi kalau aku bisa sharing di podcast itu, bisa menginspirasi orang lain. Gitu. Oke, konklusi satu kalimat dari lu anak orang kaya, lu diizinkan Tuhan jatuh sejatuh-jatuhnya, dan sekarang lu berusaha untuk lu tidak menyerah dengan kehidupan, lu berjuang walaupun kadang-kadang lu harus ibaratnya merangkak tapi lu tidak akan pernah berhenti untuk mencoba. Hidup tuh apa sih sebetulnya Ikhlas. Berat Iya berat. Sesimpel itu ya. Hidup adalah ikhlas. Terima kasih Reza Herlambang yang bukan adiknya Indra Herlambang. Walaupun kamu bukan anak sultan lagi, tapi semoga kamu justru bisa menjadi sultan untuk anak-anak kamu. Amin. Ya nggak usah perlu jadi sultan, minimal berkah lah teh. Itu dia ya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan obrolan aku bersama dengan Reza. Semoga ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari kehidupan seorang Reza Herlambang. Bye guys, God bless you.